Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Indonesiaku tercinta. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Selamat datang kembali dalam acara IG Live Nutriken. Nanti saya akan ditemani oleh 3 narasumber yang sama-sama akan memberikan informasi yang luar biasa. Tapi saya yakin nanti akan lebih banyak cekikikan dan ketawa-ketawanya. Kenapa? Karena 3 orang ini sangat menyenangkan. Bicara masalah kanker bukan melulu mesti sedih, syahdu, takut. Tapi mesti dengan hati yang bergembira. Karena itulah mental juara. Hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, tepat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Apa nih makna kemerdekaan untuk Anda, teman perjuangan semuanya? Buat kami yang pernah melalui jalan itu dan pastinya untuk Anda, pejuang kanker, kemerdekaan adalah bebas menentukan pilihan terapi tanpa harus memikirkan kecemasan dari teman, saudara. Kadang-kadang kita tuh salah milih terapi karena banyak pembisik, jadi bingung begitu ya. Nah, Anda tuh mesti memiliki kemerdekaan untuk bebas, misalnya memilih dokter, bebas Anda makan tanpa pantangan. Nah, bagi caregiver, kemerdekaan pasti bebas mendampingi para pejuang dengan cara terbaik versinya sendiri. Memberikan kebebasan tanpa mengekang. Saya juga seorang penyintas kanker ovarium, maka hari ini saya ingin membuat Anda memiliki mental juara, tahu bagaimana meraih kemenangannya. Walaupun kita ketemu secara virtual, jauh di mata dekat di hati ya. Baik, saya akan mengundang. Ada 3 orang istimewa yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Jeffrey Beta Tenggara, spesialis penyakit dalam KHOM, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Hai Dr. Jeff, merdeka. Merdeka, selamat malam. Merdeka. Dan yang kedua ini kakak saya yang luar biasa. Ibu Mita Purba, tapi kalau saya manggilnya Mama Mita, Mamit disingkatnya begitu ya. Beliau adalah penyintas kanker tiroid dan kanker payudara. Sekaligus beliau adalah aktivis di komunitas Love Pink sebagai Pink Spot. Merdeka Mamit. Merdeka. Selamat malam. Dan yang tercinta adalah Ibu Stefani yang saya panggil kesayangannya adalah Kak Fani. Beliau adalah Senior Product Manager Nutriken dari Kalbe Farma. Merdeka Kak Fani. Halo Mbak Nas, salam perjuangan Mbak. Salam perjuangan. Nah, untuk Anda semuanya yang mau bertanya-tanya, silakan ya tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan dijawab oleh mereka semuanya. Nah, acara ini didukung oleh Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker, nutrisi yang dirancang khusus untuk pasien, produk kerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais yang tinggi energi dan protein, mengandung BCAA, omega 3, dan kaya antioksidan serta sumber serat. Tersedia dalam 2 varian rasa, yaitu jeruk dan stroberi. Nah, saya mau ke Mama Mita dulu. Mama Mita, ceritain deh Mamit kalau begitu. Arti kemerdekaan buat memerangi rasa takut. Jadi awalnya tahun 2000 tuh saya didiagnosa kanker, ya anak-anak masih kecil ya, masih umur 4,5, 2,5 tahun kecil. Jadi kaget, pasti nggak mungkin nggak kaget. Bohong kalau dibilang nggak kaget ya. Iya, Dan waktu itu juga agak terlambat saya tahunya, karena sebenarnya saya udah tahu ada benjolan di leher. Nah, di sini kan yang dibilangin kita harus merdeka dengan rasa takut atau deny dengan apa yang kita punya gitu ya. Kita kan ngerasa ini nggak apa-apa kok. Dan saya sebenarnya udah sempet periksa sih gitu. Dan ternyata dibilang tidak apa-apa. Jadi tapi kok makin lama makin besar. Akhirnya satu saat kita ngambil keputusan buat udah deh kita periksa gitu. Dan ternyata CA gitu ya, stadiumnya udah di atas stadium 3 waktu itu. Soalnya abis itu dioperasi 1 kali, di PA kan, patologi anatomi segala macem,
Ternyata itu masuk yang agak jarang tapi ganas gitu. Nah, jadi saya harus dioperasi lagi yang kedua. Jadi sebulan setelah operasi pertama dari sini ke sini diambil karena sebelah kiri ya. Terus karena dilihat dari PTA-nya itu dengan keganasan yang demikian, saya dipotong lagi dari sini ke sini. Jadi dibuka lagi gitu, diambil semuanya. Dokternya bilang, ya pokoknya ini dijalanin aja. Cuman tapi kan anak saya masih kecil ya. Waktu itu saya cuma berdoa, ya Tuhan, semoga saya masih bisa megang kedua tangan anak saya masuk SD aja. Saya cuma mikirnya gitu, karena saya pikir kalau udah SD, itu anak-anak udah bisa jalan sendiri gitu ya. Kalau ditinggal umur 2,5 tahun kan, aduh gimana rasanya gitu ya. Saya laluin itu, tapi ternyata alhamdulillah semuanya bisa saya lewati. Dengan kekuatan hati saya harus sembuh buat anak-anak. Tahun 2014 kalau datanya di sini ya Mamit, betulin kalau saya salah, CA payudara yang pertama 2014 itu stadium 3B grade 3 dengan 4 benjolan. Kemo 8 kali, operasi kedua payudara langsung mastektomi radikal, radiasi 25 kali, kemudian betulin kalau saya salah Dokter Jeff, bondronat 24 kali, sama aromasin 10 tahun. Begitu ya Mamit ya? Jadi tahun 2014 itu kaget banget waktu tahu ternyata saya kena kanker payudara. Dan disitulah yang saya bilang merdeka. Ketika saya kena kanker payudara, 14 tahun saya pikir saya udah lewat ya, anak-anak udah sekolah semua, udah anak saya yang kecil udah kelas 3 SMA dan yang besar udah masuk ke dokteran GM waktu itu. Terus akhirnya saya pikir ini saya harus mulai treatment baru gitu ya. Dan ini kanker payudara ini tidak ada sangkut pautnya sama kanker saya tiroid yang pertama. Tiroid mah udah tidur, udah aman-aman aja dia sampai sekarang. Saya kan masih thyroxine terus gitu seumur hidup. Lumayan terhenyak ya. Dan terus kebetulan banyak saudara yang kena kanker payudara juga. Dan kebetulan ibu saya juga kanker payudara. Terus udah pakai dokter ini, dokter itu. Ini pokoknya semua sampai yang nawarin herbal, yang nawarin segala macam, sampai akhirnya saya ganti nomor telepon loh karena saya pusing, saya nggak mau, saya harus milih sendiri gitu. Sampai milih dokter pun saya waktu ibu saya bilang pakai dokter ini nggak mau, saya bilang. Terus suami saya bilang kamu mau pakai siapa? Terus saya bilang, biarkan saya yang milih. Karena kenapa? Kalau kita yang milih dokternya, once terjadi apa-apa, tidak ada penyesalan, tidak ada yang kita sesalkan, tidak ada yang kita tunjuk. Mama sih suruh pakai dokter ini. Bagus. Gitu kan? Kalimatnya itu. Tante sih suruh pakai dokter ini. Enggak. Jadi kita harus merdeka untuk memilih dokternya seperti yang Mas bilang tadi. Dan itu Mamit lanjutin di 2019 pun kena lagi gitu ya, CA payudara kedua, metasis, lalu bermasalah menjadi triple negatif, kemo oral dan Faslodex gagal, lalu operasi kembali, ambil CA dan tulang rawan tengah dada dan kemo kembali sebanyak 4 kali, begitu? Ya, jadi memang seperti saya bilang tadi kan, dokter itu kuncinya, karena Dokter Jeffrey tutup aja kupingnya ya, nanti GR, nggak boleh ya. Gini loh, dokter itu perpanjangan tangan Tuhan untuk ngobatin kita, gitu loh. Jadi kita harus yakin sama dia. Once kita yakin, kita jadi pasrah. Nggak banyak nanya macem-macem, kita nanya sebagai orang yang ingin tahu, kita ini obatnya apa dok, ini boleh, tapi kita tuh nggak punya keraguan di sini loh, gitu loh. Nah pada saat itu kan saya kankernya tuh kenapa saya double mastektomi kiri kanan, karena di kanan tuh ada satu yang udah besar 8 cm, terus yang kiri tuh ada 2, terus satu lagi ada di tengah dada. Nah pada saat kemo keempat, saya setelah kemo keempat itu
PET scan dan dilihat lagi ternyata yang tengah itu udah hilang gitu. Jadi akhirnya nggak perlu dioperasi yang kiri kanan ini aja, yang tengah itu di limb mammary node ya dok ya namanya, apalah itu daerah sini gitu. Nah terus akhirnya saya ngambil keputusan untuk double mastektomi. Itu juga kita harus merdeka untuk itu, dan kita juga sebagai punya pasangan ya, kita juga harus konsultasi sama pasangan kita ngomong. Dan waktu itu suami saya amat sangat mensupport saya untuk ya udah kalau mama kamu ngerasa yakin untuk kamu bisa hidup tanpa kedua payudara kamu dan kamu merasa oke aja, for me is fine. Oke, ya udah. Gitu. Karena ya you know lah abangmu kan gitu ya. Luar biasa emang. Nah jadi waktu itu ya udah gitu. Terus aku juga ngerasa ya ngapain ya nanti kalau ada apa-apa lagi sebelah lagi gimana gitu, ya udahlah gitu ya. Akhirnya udah saya putusin, walaupun yang di sebelah kiri sebenarnya cuma 1 cm dan 2 cm loh. Mungkin udah angkat aja bisa. lah Udah lah repot aja, jangan cari perkara, ini udah kanker kedua gitu loh. Masa mau kanker lagi sih? 5 tahun berjalannya waktu, 2019 itu kita datang rame-rame tuh. Itu ke dokternya tuh berempat loh sama anakku dua-dua. Jadi saking ini kan kita 5 tahun tuh mau graduation kan. Maksudnya kita tuh mau, wah nih kalau dokter bilang wah bersih, gitu oke, gitu kan kan ya kita kan 5 tahun gitu. Pas baca ternyata ada lagi di tengah antara jantung sama paru, di sini apa sih dok namanya? Pokoknya dia nempel di tulang sini nih. Akhirnya sama dokternya dicoba untuk pakai Faslodex sama kasih kemo oral. Kemo oralnya itu saya dapatnya apa ya? Sekali apa? Pokoknya apalah gitu nama obatnya, saya juga tunggu stop dulu. Ini Kak Fani ya, Dr. Jeffrey sama semua yang nonton nih, sahabatnya Pojok Syahna, sahabat Nutriken, pasiennya Dr. Jeffrey, ini mesti maklum ya, karena Mamit itu udah keseringan di kemo, jadi udah banyak lupa. Itu suka kalau kami lagi ngobrol gitu ya, apa tuh Nas, nggak tahu Nas itu yang mau ngomong, masa gue yang ingat gitu. Tapi kemo nggak boleh disalahin, kemo nggak boleh dibilang kemo brand, nggak boleh. Kemo itu yang menyembuhkan kita. Kalau jadi gitu-gitu nanti kita nggak sembuh loh. Nggak boleh. Ini karena emang palupi aja gitu. Udah pokoknya kasih obat lah. Karena saya nggak terlalu pikirin itu obatnya apa juga. Karena saya yakin banget sama dokterku itu loh, gitu loh. Aku begitu cintanya sama dokter gitu. Jadi ya udah terserah deh dia mau kasih apa, oke gitu. Nggak tahu ya jantungku nggak kuat. Jantungku nggak kuat, dicoba itu dari bulan Juni sampai September. Nggak kuat. Terus di PET scan ulang, ternyata masih juga itu berarti Pak Faslodex dan itu nggak berguna lah. Maksudnya tidak itu. Terus akhirnya dokternya bilang, coba diradiasi lagi. Tapi ternyata pas waktu mau diradiasi, kasih ke dokter radiasinya nolak. Enggak, percuma katanya. Paling juga hanya bisa 1-2 tahun survive, 1 tahun lah paling lama survive katanya. Nggak bisa, ini harus operasi. Gitu, dokternya nggak mau disuruh radiasi. Gitu kan. Aku juga agak kaget waktu itu. Operasi, terus akhirnya ke dokter bedah, karena bedah yang ini aku ambilnya bedah toraks kardiovaskuler. Apa sih BTKV ya, apalah itulah. Nah, itu dilihat dari hasil PET-nya, harusnya digunting rusuk depan kan, tapi ternyata pas aku datang sekali lagi, dia udah pelajarin, dia minta disknya itu, dia belajar lagi. Terus akhirnya pas waktu aku datang sekali lagi, pas waktu udah mau operasi, dokternya bilang, aku bisa dari samping. Jadi dia masuk dari belakang paru, apa gimana lah, nggak ngerti lah aku tuh, pokoknya dibuka dari sini. Tapi memang setelah itu aku masuk ICU. Kalau waktu dulu kan aku nggak masuk ICU, kalau operasi mastek nggak masuk ICU. Kalau ini karena ada sangkut paut sama paru dan jantung ya, jadi ditunggu stabil jantung sama paruku, baru akhirnya boleh dikeluarin. Dan ternyata setelah selesai di IHK lagi kan, IHK ya dok namanya ya, tes itu kan. Nah ternyata
Yang dulunya IR positif, dia udah bermutasi, Nas. Itu si kanker, nakal banget ya. Mutan dia, udah jadi triple negatif. Jadilah aku mesti kemo lagi, botak lagi, Nas. Ya, yang Nas temenin aku itu, botak lagi. Luar biasa. Ini perjuangan yang menjadi inspirasi buat yang menyaksikan saat ini. Bahwa berjuang itu tidak hanya sekali curement, tapi berkali-kali diuji. Dan itu juga menjadi pembuktian bahwa doa itu didengar gitu ya. Mama Mita menginginkan anaknya sampai masuk SD, sampai sekarang udah mau punya cucu ya. Yang mau masuk SD udah mau ngasih cucu buat Mamit. Jadi sungguh perjuangan yang mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dan itulah arti kemerdekaan. Arti kemerdekaan di mana setelah meraih kemerdekaan, Mama Mita masuk ke sebuah komunitas dan menemani orang yang sedang berjuang lainnya, teman-teman perjuangan, untuk bisa meraih kemerdekaan yang sama. Mamit, aku pindah dulu ke Dr. Jeffrey. Dr. Jeff, kalau misalnya mendengar kisahnya Mama Mita, silakan sebagai seorang dokter. Saya jadi mikir kalau ngelihat cerita kayak gini ya, gimana orang mikir kalau yang namanya kena kanker artinya mati. Orang kalau dulu kan dengar kata kanker itu artinya udah kayak hukuman mati udah. Ini ya cerita nyata bahwa enggak, kanker bukan artinya bukan vonis mati. Oh, saya juga punya kasus barusan meninggal dalam seorang 78 tahun ibu-ibu dengan kanker payudara stadium 4 yang sudah saya pegang kurang lebih sekitar 4 tahun. Kemudian keluarganya tanya dari awal, ini mama bisa bertahan berapa lama? Itu yang saya selalu jawab, saya aja nggak tahu umur saya berapa lama ya. Kok saya ngomong pasien saya umurnya berapa lama? Pantang buat saya untuk ngomong umur orang berapa lama. Barusan 2 minggu yang lalu jadi ibu ini sudah 4 tahun sama saya, kanker stadium 4 sudah dari awal, kanker payudara. 2 minggu yang lalu suaminya meninggal duluan, kena COVID. Umur di tangan, itu ibu-ibu sama opa-opa, oma-oma saat itu ya kalau berobat ya berdorong, berdua gitu. This is a very bad news, tapi ya, I mean, ya itu that's life. Cancer bukan vonis mati. Cancer kita bisa fight. Nah itu yang selalu ingin kita sharekan ya, bahwa kalau dengar kata kanker, wah nggak mungkin lah kalau dengar kata kanker terus, oh oke, kanker, nggak mungkin lah. Kalau orang kena batuk pilek, oke, kena tipes ya sudahlah diobati, tipes, demam berdarah diobati. Kena kata kanker, udah kejatuhan bom atom. The thing is, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita masih bisa fight. Di Indonesia, wah, nah ini kalau tadi Mbak Shanas bilang arti kemerdekaan, kebetulan saya memang bekerja di suatu rumah sakit yang memang pusat kanker. Buat saya menyenangkan. Saya punya mainannya banyak. Pistolnya saya banyak. Gitu. Nah, cuman saya pernah jadi internis di Jambi. Saya pernah kerja di Merauke. Jadi saya ngerasain tuh yang nama di daerah-daerah seperti itu. Even saya cuma mau melakukan pemeriksaan lab HB leukosit trombosit, keluarnya besoknya. Nggak bisa tuh kalau sekarang saya gini, oke, cek, tak, 2 jam keluar. Saya di tempat yang nyaman untuk saya kerja. Nah, untuk teman-teman yang lain itu yang memang tidak seberuntung itu. Nah, tetapi hebatnya teman-teman kita di daerah-daerah pinggir itu, somehow kita tuh bisa jadi MacGyver deh. Gitu. Untuk bisa ngobatin penyakit itu. Yes. Dengan alat yang terbatas sama ya bisa gitu. Tetapi alangkah baiknya kalau ini bisa dibuat rata ya. Kalau pelayanan kesehatan untuk mengobati pasien-pasien kanker itu bisa dibikin rata, itu akan sangat menyenangkan buat kita. Kasus double primer seperti Mamit ini sebetulnya nggak banyak kasusnya. Tapi sekali lagi karena saya kerja di rumah sakit khusus kanker ya, kita sudah ketemu bahkan yang namanya triple primer. Artinya dalam satu orang 3 kanker yang berbeda. Itu bukan cuma pasien yang sakit kepala, dokternya pun juga sakit kepala. Kalau ngobatin satu kanker tuh nggak
relatif nggak sulit deh. Guideline itu sebenarnya sudah ada. Anyway, pengobatan kanker itu di seluruh dunia sama. Jadi kita punya guideline. Tadi saya ada lihat pertanyaan, reference mana sih yang bisa dipercaya untuk melihat kanker? Memang kalau di internet banyak sekali reference yang keluar. Tapi apakah itu bisa dipercaya atau enggak? Jadi hati-hati kalau membaca internet. Lihat dulu siapa yang nulis. Kemudian yang kedua, apakah referensinya ini valid atau enggak? Untuk cancer, itu sebetulnya di dunia itu ada 2 guideline besar. Yang pertama adalah American based dan yang kedua adalah European based. Ini berlaku di seluruh dunia sama. Berobat di Jakarta, berobat di Surabaya, berobat di Malaysia, berobat di Singapura atau di Eropa pun akan sama. Nah, kalau American based itu kita menggunakan yang namanya NCCN. Sedangkan kalau European based itu kita menggunakan ESMO. Nah, ini gampang sekali dan itu open source loh. Semuanya terbuka. Ini memudahkan sekali zaman sekarang. Semua orang sudah, yang namanya NCCN itu ada di apps. Tinggal buka dan itu sesuai algoritma. Tinggal misalkan breast cancer, ikutin titik step berikutnya tahu. Oh, step pengobatannya apa. Nah, buat saya sebagai dokter ini memudahkan saya. Jadi justru kalau saya pasien datang membawa reference, senang saya. Don't take it personally kayak istilahnya kayak patientnya men-challenge dokter, enggak kok. Gitu. Saya malah senang kalau misalkan pasien datang membawa reference, dok ini seperti ngomong gini-gini. Oh ya, betul gitu. Ngomongnya lebih gampang. Tinggal jelasin. Nah, kamu baca ya. Kalau di sini ngomongnya gini. Lihat step berikutnya apa. Gitu. Kalau zaman dulu jelasinnya tuh susah gitu loh. Jadi kalau misalnya saya mau simpulkan adalah arti kemerdekaan buat seorang dokter pertama adalah kemudahan untuk punya mainan di rumah sakit sehingga bisa mudah juga memerdekakan pasiennya gitu ya. Dan perjuangan-perjuangan para dokter onkologis, ahli kanker yang tersebar di Indonesia, mereka juga sedang berjuang bagaimana dengan alat terbatas, kemudian situasi yang mungkin juga tidak menguntungkan sehingga pasien yang datang pun tidak banyak terinformasi begitu ya, sehingga perjuangan-perjuangan itu tentu lebih berat daripada di kota-kota besar. Itu adalah arti perjuangan untuk seorang dokter. Dan perjuangan buat seorang pasien adalah kalau misalnya dokternya ganteng kayak dokter Jeffrey. Aduh berat nih. Aduh berat. Iya betul. Gue mau sering-sering datang ke tempat klinik deh. Banyak ngobrol ya Allah. Teman-teman saya bilang begini, dokter Jeffrey itu lahirnya telat ya. Udah kayak begini ya. Teman-temannya Mama Mita juga kan gitu ya. Kutunggu dudamu kayak tulisan di belakang truk gitu. Makanya jadi dokter jangan ganteng-ganteng tau. Nah, sekarang ke Kak Fani ya, izin ya. Kak Stefani, ini nih terima kasih banyak bahwa kami sangat terpapar informasi nutrisi, pemenuhan nutrisi itu adalah membantu perjuangan untuk teman perjuangan meraih kemenangannya untuk bisa pulih. Saya nggak mengatakan sembuh jadi Mamit ya. Kalau sembuh kan nggak ada jaminan karena bisa jadi ada cerita kayak Mamit gitu ya dokter. Nah jadi untuk pulih, karena kemarin juga dokter Dedi menceritakan dan menjelaskan di IG Live terakhir itu bagus sekali. Nutrisi itu bagaikan kalau rumah ada pintu ada jendela. Jadi kalau misalnya nutrisinya kurang, nanti digrogotin tuh sama tikus, sama apa, jadi masuk deh penyakitnya. Itu masuk logika banget gitu loh. Jadi terima kasih telah Nutriken membantu perjuangan meraih kemerdekaan gitu. Ceritanya tuh gimana sih nih sampai ada Nutriken ini nih, Kak Fani, silakan Kak Fani. Oke, terima kasih Mbak Nas. Terima kasih juga nih Nutriken diundang di sini ya. Jadi kita mau ceritain kenapa sih Nutriken itu bisa sampai ada. Jadi Nutriken ini memang nutrisi pertama Mbak yang memang dirancang khusus nih sesuai dengan kebutuhan pasien kanker. Makanya namanya Nutriken karena dia tuh akronim dari Nutrition for Cancer Patients. Nah,
Dalam 200 mili Nutriken itu, jadi dia volumenya kecil nih, karena kan biasanya tuh pasien kanker nggak bisa minum dalam volume banyak ya Mbak. Jadi dibikinnya padat kalori, padat energi, udah mengandung BCAA, omega 3 dan vitamin mineral. Nah, dalam pengembangannya tuh Nutriken dan Kalbe tuh nggak sendiri, karena kita mau berkolaborasi dengan banyak pihak. 12 tahun yang lalu kita punya mimpi yang sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais dan Fakultas Kedokteran UI, yaitu kita pengen meningkatkan kualitas hidup pasien kanker melalui kecukupan status nutrisi. Maka dari itu kita benar-benar berkolaborasi nih dengan pakar onkolog sejawatnya Dr. Jeffrey dari Rumah Sakit Kanker Darmais, kemudian juga pakar gizi dari FKUI untuk merancang formula nutrisi. Jadi emang benar-benar dipikirkan setiap komponen yang ada di dalam Nutriken itu memang dipilih yang bermanfaat buat pejuang kanker. Gitu sih Mbak Nas, latar belakang sampai Nutriken ada. Kalau gitu kita tanya sama yang ngalamin Mamit, waktu bolak-balik di kemo nggak bisa makan kan, muntah, kemudian sariawan, radiasinya itu pasti penuh dengan sariawan, betul nggak kayak gitu? Saya jujur nih, saya nggak ngalamin karena saya rakus. Saya rakus. Jadi karena keinginan di hati ini pengen banget sembuh, saya nggak boleh leukositnya turun anjlok, saya HB nggak boleh drop, semua pokoknya kalau selama kemo itu saya usaha segala macam. Putih telur sehari bisa 6 sampai 10 saya makan, pokoknya semua. Saya muntah, begitu muntah kumur-kumur saya hajar makan lagi. Saya minum susu, saya makan es krim, saya makan, terus saya suka kunyah-kunyah es batu tuh yang bikin sariawan saya tuh nggak pernah jadi gitu loh, karena saya selalu ngunyah es batu yang saya bikin dari sisa kopinya suami, sisa jus itu sisa saya bikin es batu kecil-kecil, terus susunya anak-anak sisanya ya saya bikin gitu. Jadi itu saya kunyahin terus, jadi saya nggak pernah kena itu. Tapi saya lihat memang banyak, 50% lebih dari pasien kemoterapi. Kalau radiasi masih agak nggak apa-apa ya, tapi kalau kemo itu anjlok. Kita banyak nganjurin memang untuk minum susu seperti Nutriken, seperti kayak gitu-gitu gitu. Karena mau nggak mau kan itu harus gitu. Kalau nggak kan nanti kalau dia makin drop, nah gimana, kan lebih susah lagi. Seperti yang tadi saya bilang, memerdekakan rasa takut itu salah satu caranya adalah berkumpul dengan satu komunitas. Kalau kebetulan payudara, ya ikutlah masuk ke komunitas kanker payudara seperti yang saya sekarang ini adalah di Love Pink kan gitu ya. Jadi karena kalau kayak di Love Pink itu ada 2 grup pendampingan, ada grup survivor sama grup warrior. Nah, salah satu yang dianjurkan memang kita maksudnya dianjurkan adalah kita minum susu gitu ya. Ya whatever susunya, apapun yang pasti ya kalau ada seperti ini Nutriken dibikin khusus begini, setelah saya dengar gini ya lebih bagus lagi kan ya gitu. Dan itu juga beberapa yang ada yang pakai gitu. Kita masuk ke kolom komentar ya Mamit, Dr. Jeffrey dan Kak Fani. Ini banyak yang merasa salut dengan apa yang sudah dilalui oleh Mamit dan menjadi sumber inspirasi buat semua yang lagi nonton. Alhamdulillah. Pokoknya semuanya mesti meraih kemenangan ya. Dan bagaimana menang ya mesti berjuang. Kalau menang nggak mau berjuang ya bukan kemenangan, bukan kemerdekaan dong kalau kayak begitu ya. Nah ini juga ada yang bertanya tentang pengobatan. Mbak Anis nanya nih, Dr. Jeffrey, dok saya pengobatan ke Jepang, menurut Anda tepat apa enggak? Silahkan. Tadi kalau nggak salah saya baca yang ada yang namanya gene terapi ya. Nah, untuk kanker, sampai saat ini gene terapi untuk kanker itu masih dalam fase penelitian. Jadi masih dalam suatu guideline pengobatan untuk kanker secara keseluruhan. Tapi saya tidak bisa komentar lebih lanjut karena saya nggak tahu gene terapinya seperti apa. Kemudian kankernya pun kanker apa tadi saya sempat baca nggak payudara ya. Payudara sampai saat ini. Betul, gene terapi seperti apa juga tadi belum dijelaskan. Tapi sampai saat ini, gini, kanker payudara ini saya harus kasih tahu adalah satu model kanker yang pengobatannya itu paling banyak. Saya paling senang tuh kalau ngobatin orang kanker payudara itu, ya itu sekali lagi mainan saya banyak.
Beda sama kalau let's say misalkan kita berhadapan dengan let's say kanker kolorektal aja. Compare antara kolorektal lawan breast. Pilihan pengobatan breast jauh lebih banyak. Kita bicara yang namanya ada hormonal terapi. Kita bicara yang namanya kemoterapi. Kita bicara yang namanya radiasi, terapi operasi. Kemudian ada yang baru sekarang targeted terapi. Artinya pilihannya ini banyak dan cuman memang tiap orang beda-beda. Nggak bisa disamakan antara satu orang sama orang yang lain. Nah, kembali pada gene terapi, memang sampai saat ini untuk kanker payudara masih belum dalam guideline-nya. Artinya harus tanya yang jelas nih sama dokternya di sana, pola kerja obatnya seperti apa, kemudian target pengobatannya apa, cara pemantauannya seperti apa. Nah, itu harus tanya yang jelas tuh, tanya yang detail. Kalau aku selalu bilang, kalau aku tuh lebih seneng berjuangnya itu dengan damai. Aku nggak terlalu setuju dengan fight cancer, nggak. Karena gini loh, kalau fight itu kita akan capek, kita fight terus sampai kapan? Jadi kalau saya lebih seneng kita berjuang, tapi dengan damai. Kita berdamai dengan kanker. Nggak usah mikir terlalu panjang nanti gimana, nggak usah. One step aja. Lakukan apa yang disuruh dokter kali ini, kemo. Nggak usah mikir, nanti kalau kemo nanti begini. Nggak usah, itu urusannya dokter. Biar aja yang dokter yang pikirin. Kita jalanin aja dengan baik. Bener, daripada kita pikir pusing-pusing. Itu betul. Ngapain gue mikirin otaknya dokter, kan gue udah bayar dia, biar dia aja yang mikir gitu kan. Ya kita nggak sekolah kedokteran emang. Kenapa gue jadi nggak betul? Kita nggak boleh nyuri casting. Itu castingnya dokter yang mesti mikir gitu kan. Iya, jangan nyuri casting. Jadi ya udah gitu, jalanin dengan ikhlas ya. Ikhlas tuh bukan di mulut aja ya, tapi di hati. Jadi gitu. Kalau kita udah acceptance pertama. Once kita accept, maka kedepannya tuh jalannya gampang aja gitu. Karena yang ada kita gratitude semua, yang ada kita bersyukur. Bersyukur ya dokternya gini, bersyukur ya kemarin obatnya dikasih begini. Kalau kanker ini kan nggak ada sembuh ya, adanya remisi toh. Nah yang aku harapkan ke depannya aku remisi selamanya sampai aku meninggal. Iya kan? Bener kan? Jadi, ya nggak? Kamu nggak akan capek, Mamit, karena kamu adalah wanita boxer. Kamu jangan ngomong macam-macam. Kamu adalah ini semua mesti tahu ya. Jadi bukan enggak. Aku nggak ngomong yang bagian itu. Aku cuma mau bilang Ibu Mita Purba itu adalah senior saya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beliau 5 tahun di atas saya. Jadi waktu gua baru masuk, yang melonco, yang posma dia, galak banget, kayak juri. Gua ngeliatnya, aduh gila ya di perempuan, jurik gitu, ya? serem amat, ember. Lu kayak jurik tau nggak? Gitu ya, nakutin. Nah, tetapi orang yang kayak beginilah yang punya mental berjuang, begitu ya. Jadi Mamit, Dr. Jeffrey dan Kak Fani, saya juga dulu waktu berjuang itu ketawa-ketawa. Kalau Mamit kan berdamai ya, kelihatan gitu, damai, gitu, bersyukur. Kalau gue mah ketawa dulu. Gue udah kayak orang gila, Mamit. Setiap sakit gitu, rasa sakit, gue ketawa. Karena itu kan jadi endorfinnya kan cerah gitu kan. Jadi, enggak kok bisa toleransi, kok badannya tenang aja lah ya, gitu kan bisa begitu. Jadi berbagai cara silahkan Anda pilih sendiri. Teman pejuang kanker, tergantung karakter Anda masing-masing. Yang nggak boleh adalah sendu, jangan mengeluh, jangan gitu. Tapi ya, gosip dikit ya, gibah dikit ya. Teman-teman, Gibah virtual. Gibah edukatif, tahu gibah edukatif, Mamin? Apa tuh? Mengeluh itu tuh musuhnya pejuang kanker, tahu nggak? Aduh gila, orang tuh yang ngeluh itu akan makin mengurangi kekuatan, gitu ya, mengurangi keinginan buat berjuang. Karena kenapa? Ini untuk mengantar pertanyaannya Mbak Elis Chang, ini spesial untuk Dr. Jeffrey dan juga untuk Kak Fani, bantuin ya. Karena beliau ini bulan April habis operasi hysterektomi, angkat rahim artinya ya. Karena ada kista
hasil patologi CA ovarium pada saat operasi saya tidak melalui proses peritoneal brushing. Apakah lewat PET scan bisa menentukan staging, kemudian nutrisinya kalau misalnya kan bulan April, sekarang bulan apa? 8, baru 5 bulan. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan baik nutrisi maupun pertanyaannya Mbak Elis? Silakan. Kalau untuk kanker ovarium memang punya approach yang sedikit berbeda. Jadi kanker ovarium terapi utamanya adalah operasi dulu. Bahkan ada yang namanya pathological staging. Pathological staging artinya penentuan stadium bukan hanya dari PET scan tadi pertanyaannya. Nah, sedikit mengenai tadi ada sekalian untuk membahas mengenai PET scan. PET scan bukan kayak satu alat super ajaib yang bisa mengetahui segalanya. Harus ingat bahwa PET scan juga punya kelemahan. Ada beberapa titik kelemahan PET scan untuk kanker, yaitu untuk otak nggak bisa kelihatan sama sekali. Atau untuk beberapa kanker, PET scan nggak bisa kelihatan. Contohnya apa? Kanker prostat. Kanker prostat. Kemudian ada kanker untuk kanker usus yang tipe mucinosum. Nggak akan kelihatan dari PET scan. Nah, ini yang harus hati-hati. Terutama memang banyak orang mikir, oh PET scan adalah untuk menentukan staging cancer. Berarti bisa dong dipakai untuk screening cancer? Enggak. Untuk kanker ovarium nggak boleh digantiin untuk yang namanya pathological staging dari operasi. Ya. Ada beberapa kasus ya, untuk kasus seperti ini kalau diperlukan memang wajib bukan wajib ya, karena saya tidak melihat kondisi pasien, tetapi ada indikasi untuk kita lakukan yang namanya relaparotomi. Jadi artinya dibuka ulang, tetapi yang melakukan adalah dokter ginekologi onkologi, bukan dokter ginekologi biasa, dokter kandungan biasa, tetapi memang yang khusus onkologi. Nah, ini yang harus dimengerti pasien, bukan berarti oh ini bisa digantikan dengan PET scan. Algoritmanya sudah beda nih, gitu. Iya. Baik, sip. Kalau begitu, silakan Kak Fani bantuin. Walaupun bukan nutrisionis ya, misalnya nih Kak Fani ya, tetapi kan pasti tahu nih kalau teman-teman perjuangan butuh nutriken tuh mesti kemana, penyajiannya dan segala macam. Silakan Kak Fani sayang. Tapi aku gak tahu tadi komentarin Mamit yang bilang bikin es cube dari kopi sisa suami, susu sisa anak gitu. Itu tuh mental emak-emak banget, nggak mau kebuang. Iya nggak Mamit? Iya. Ya kan, jadi aduh sayang gitu kan dimakan. Untung dia nggak bilang begini Kak Fani, dia nggak bilang begini. Soalnya gue pernah dapet mitos dari emak gue, nanti kalau yang kebuang itu pada nangis gitu, nanti kopi pada nangis, nasi pada nangis. Kayaknya petaninya ikut nangis, kopi, ya? Petaninya nangis. Iya. Itu dari kecil kita disuruh begitu. Emak gue juga begitu dok. Lanjut Kak Fani. Oke, Mbak Elis makasih nih. Banyak pejuang kanker tuh selama ini hanya berfokus pada terapinya aja gitu. Jadi kayak fokusnya aku mau operasinya kapan, kemonya gimana, radiasinya gimana, dan kadang-kadang suka lupa nih bahwa makannya itu juga penting, nutrisinya juga penting gitu. Nah, jadi saya senang banget tadi pertanyaannya Mbak Elis tuh berarti merepresentasikan bahwa ternyata pejuang kanker tuh sekarang udah mulai aware nih sama nutrisi, karena memang penelitian tuh menunjukkan bahwa pasien kanker yang status nutrisinya baik itu relatif banget dengan imunitas yang baik dan juga bisa menerima terapi nih yang udah disusun sama dokter Jeffrey dengan baik pula. Dan begitu pula sebaliknya Mbak, kalau memang status gizinya kurang baik, misalnya turun berat badan, muntah-muntah terus, itu ada resiko-resiko banyak kayak resiko nunda jadwal terapi, kemudian habis itu harus dirawat di rumah sakit, nggak bisa makan oral kan mungkin harus diinfus ya dok ya, atau yang lain-lain. Makanya tadi aku senang Mbak Elis termasuk yang aware nih sama nutrisi. Nah, salah satunya nih dengan solusinya dengan Nutriken. Nutriken ini mudah sekali kalau memang sama sekali nggak bisa makan. Misalnya pada pasien yang pasca radiasi nih Mbak Nas yang benar-benar buat nelen air putih aja susah gitu, boleh sementara bisa digantikan dengan Nutriken gitu. Seharinya tuh bisa maksimal 5 kali Mbak. Tapi kalau masih bisa makan, kita tetap rekomendasiin tuh makan biasa gitu kan, makan nasi, lauk pauk dan lain-lain gitu. Jadi Nutrikennya bisa jadi makanan pendamping 2 kali sampai 3 kali sehari Mbak Nas.
Cuma cukup diseduh dengan 200 ml air hangat, glek langsung deh dapat 330 kalori gitu. Betul, semudah itu. Pokoknya Mbak Elis, inget ya, air hangat. Jangan kayak nenek kita dulu, minum susu kudu airnya panas. Sepanas-panasnya kayak air neraka, lodoh sama lidahnya. Betul nggak sih, dulu kan kita begitu ya, mesti airnya tuh panas mendidih, baru susunya berkhasiat. Yang ada lidah gue hilang kali ya, Eyang, gue bilang begitu. Iya, kebes. Kenapa? Soalnya banyak nutrisi baik yang akan hilang jika kena air panas. Jadi Mbak Elis udah dibikin nih banyak nutrisi-nutrisi yang akan membantu para pejuang kanker. Cukup dengan air hangat, maka itu nutrisi itu akan bekerja dengan optimal di tubuhnya para pejuang kanker yang membutuhkan atau pasien-pasien yang memang lagi susah untuk konsumsi sesuatu gitu ya. Nah ini katanya Mbak Fardi, Nutriken bagus apalagi pas saya lagi radiasi. Terima kasih banyak. Nah ini juga Mbak Retnowati Dikasil bilang katanya Nutriken andalan saya selama kemo. Tuh. Semangat. Oke. Semangat, ya, semangat. Semangat semuanya. Nah, jangan macem-macem ya mintanya ya Mbak Nuni. Ya Allah, Mbak Nuni Warjono. Mbak Fani kenapa nggak bikin Nutriken yang rasa coklat, besok bikin rasa duren ya? Udah mulai. Mbak Nas, aku mau launching rasa banana, mau launching rasa pisang biar kayak susu-susu Korea gitu loh, Mbak Nas. Oh ya iya. Betul. Jadi biar kayak ada inilah kayak lagi nonton drakor gitu kan, makan susu banana kan. Aduh. Iya. Jadi aku kita boleh berharap ada susu rasa duren, cempedak gitu ya. Aduh, enggak deh. Kalau saya sih nontonnya tetap feelingnya Ikatan Cinta, nggak mau drakor pokoknya. Baik. Allah, dokter. Aku shock loh, dokter Jeff tahu Ikatan Cinta. Iya, luar biasa loh. Tapi satu, tadi dokter Jeffrey juga udah bilang, kalau untuk kanker payudara itu kan banyak sekali pilihan regimen obatnya. Saya selalu bilang bahwa kita jangan nyontek sebelah atau kita jangan iri hati kalau temen kita dikasih obat ini, kok aku nggak dapet ini? Dokternya udah tahu. Ya anak-anak kan, loh kok iya, aku bener. platin, kok aku pakai dokter, kok ya itu kita kan nggak belajar gitu loh. Iya. Karena itu banyak banget, jadi kita tuh nggak usah jangan iri tetangga sebelah beli TV terus kita juga pengen beli TV gitu loh, jangan gitu. Jadi ya masing-masing karena pasti ada dia tailoring gitu loh, karena kan jenisnya beragam-ragam dan juga orangnya sendiri dari backgroundnya seperti apa, mungkin kondisi tubuhnya bagaimana, kan nggak sama. Waktu dia kena kanker yang ini mungkin udah lagi lemah, yang ini masih ayo maju-maju, lain-lain. Iya, aku jadi ketawa dokter Jeffrey bilang gini, ini obat ya ibu, bukan rebutan permen. Jangan cemburu sama pasien sebelumnya. Ini obat ya, obat kanker, jangan kayak rebutan permen semuanya. Menyenangkan ya obrolan malam ini. Dok, Kak Fani sama Mamit kita jawab cepat ya. Ini Mbak Andriani Pranowo, dokter onkologi memang ganteng-ganteng Mbak Nas. Di Solo ada dokter Yuliarsa juga ganteng. Ini aku bilangin saingan ya, aku gibah. Iya saingan ganteng. Gibah lagi. Aku gibah lagi. Kalau aku itu kan kankernya kan urusan kandungan dan kebidanan kan. Waktu itu sama dokter Nurwansyah kan. Sama Prof. Nugroho Kampuno, saya karena gitu. Nah terus, Syahnas kamu mau milih dokter kan bebas merdeka kan, mau milih dokter mana? Kamu milih dokter mau yang mana? Kata dokter Nudi, Nurwansyah tuh dipanggilnya Nudi. Terus aku bilang begini,
boleh nggak, karena kan aku mesti periksa ya, nanti ada periksa dalam, ada apa, boleh nggak aku pilih dokternya yang sudah tremor, supaya tusenya enak. Dasar. Nggak dikasih tuh, nggak dikasih. Tetap aja dokternya yang sehat. Nggak boleh ngomong. Lagi. Nah ini ada Ibu Ana, Merdeka pas hasil IR/PR negatif, tapi belum boleh vaksin. Gimana ya dok? Terus gimana untuk nutrisinya Mbak Fani? Silakan. Vaksin sebetulnya sekarang sudah boleh kok. Berbeda dari dulu gini, memang ilmu berubah-ubah terus. Dari waktu dulu kita bilang bahwa kalau orang kemo masih tidak direkomendasikan untuk vaksin, tapi sekarang sudah enggak. Sekarang sudah boleh dengan vaksin. Cuman memang sekali lagi bahwa kita belum punya, secara general bahwa vaksin untuk pasien kanker atau yang menjalani kemo itu aman. Secara general. Resiko untuk mendapatkan efek samping dari vaksin antara orang yang kanker sedang mendapatkan pengobatan sama tidak mendapat pengobatan masih dianggap sama efek sampingnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah memang apakah efektif atau enggak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Orang kalau kena kemo, kemudian kekebalan badannya turun, kemudian kena vaksin. Nah, vaksinnya ini bisa jadi enggak respon. Nah, itu yang pada waktu kemarin, apalagi waktu kita heboh-hebohnya tinggi-tingginya COVID, vaksin ini jadi barang rebutan sekali kan. Jadi barang rebutan sekali, makanya dipilih kelompok mana yang kira-kira nggak respon vaksin di nomor 2 kan. Gitu. Tetapi karena sekarang vaksin ini sudah semakin banyak, sekarang kita open. Kalau mau vaksin sih silakan aja, nggak apa-apa. Baik. Nah, ada pertanyaan juga dari Ibu Maharani, dia Nutriken bikin gemuk nggak Kak Fani? Oke. Halo. Oke, jadi tadi aku nambahin yang dari Mbak Ana, ini nyambung nih dengan Nutriken bikin gemuk apa enggak. Mbak Ana tadi kan dia pejuang kanker tapi belum boleh vaksin ya gitu. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan Dr. Jeffrey itu sebenarnya sekarang pejuang kanker tuh justru yang cukup diprioritaskan nih untuk mendapatkan vaksinasi COVID. Cuma mungkin vaksinatornya tuh masih pada saat screening masih menanyakan udah dapat rekomendasi dari dokter atau belum gitu. Jadi kalau memang pejuang kanker tuh mau vaksin, amannya mungkin awalnya dikasih minta surat rekomendasi nih dari onkolognya bahwa memang sudah layak vaksin. Terus pas banget nih di era pandemi seperti sekarang ini, banyak pejuang kanker tuh justru fokusnya adalah nambahin suplemen ya, kayak nambah imunomodulator atau nambahin vitamin. Kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya status gizinya tuh harus dijaga, karena kita tuh mesti nyiapin bahwa badan kita tuh kuat dulu, tidak hanya dari vitamin juga dari gizinya. Jadi kalau tadi Mbak Ana nanya bagaimana kecukupan nutrisinya, kalau memang masih bisa makan bagus, Nutriken tuh bisa jadi snack aja gitu. Jadi 1-2 kali sehari masih oke. Nah, tapi kalau memang gitu dihitung nih seharinya makannya masih bagus, selera makan bagus dan lain-lain bagus, kalau minum Nutrikennya kebanyakan ya pasti overweight. Jadi memang harus benar-benar ngeliat sih kebutuhan nutrisinya Mbak Nas gitu, biar nggak over. Gitu. Ya, sip kalau begitu. Saya tuh nggak mengerti kenapa orang nggak mau periksa. Karena alasannya kalau periksa takut ketahuan. Jangankan soal kanker. Udah jelas-jelas nih kayaknya dia positif COVID. Jangan periksa, nanti kalau periksa ketahuan positif. Nah lu emang udah positif, nah kumaha sih gitu loh. Nah jadi gimana ya shifting paradigm, takut periksa karena nggak mau maju ke medan peperangan. Ya gimana mau merdeka gitu loh. Nah silakan Dr. Jeffrey, Mamit, Kak Fani, habis itu kita bungkus pakai take home message. Silakan. Karena yaitu yang saya bilang dari awal, kalau orang terdiagnosis kanker itu sudah dipikir adalah udah hukuman mati. Which itu sebetulnya adalah sesuatu yang salah. Sekarang kita cancer yang stadium 4 pun itu punya life expectancy yang panjang. Even bahkan mungkin meninggalnya bukan karena kanker. Mungkin meninggalnya karena hal yang lain. Gitu. Artinya, nah ini yang agak sulit adalah bahwa informasi ini sebetulnya tidak rata. Memang ini PR buat kita semuanya bahwa ngasih tahu bahwa cancer is not the end of your life. Gitu. Pada beberapa
Kalau saya bilang gini, saya punya satu keluarga. Itu sebetulnya antara anak yang perempuan sama mamanya itu udah perang dingin itu sudah tahunan. You know what, pada saat kemudian mamanya itu mulai kena kanker di sini, Bang Sila. Saya tahunya cerita ini adalah karena kakaknya yang laki itu desainer yang cukup terkenal di Indonesia. Dia share di IG-nya dia nunjukin pada saat kanker inilah mereka berdua akur. Yang ngurusin mamanya adalah adiknya yang perempuan ini, yang dulu perang dingin. Nah, somehow it's like a blessing in disguise. Bahwa dalam kondisi seberat apapun selalu ada cerita menarik atau cerita indah di belakang ini semua. Sekali lagi bahwa cancer is not death punish lah gitu ya. Jadi gimana kita akan fight ini, itu yang paling penting. Ya, jadi prinsipnya jangan takut. Kanker bukan akhir hidup. Masih banyak hal yang lain yang bisa merenggut hidup kita. Saat ini kita punya begitu banyak alternatif pengobatan, jenis pengobatan, dan semuanya ada di Indonesia. Jangan pernah takut. Semakin cepat kita ketahui di awal, selalu akan hasil pengobatan akan lebih baik. Pengobatan stadium 1 atau stadium 2 akan jauh lebih mudah dan jauh lebih berhasil dibandingkan kalau kita pengobatan kalau stadium yang lebih lanjut. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey, semuanya menyenangkan dan selalu penuh inspirasi dan tawa. Mamit, lebih enak nggak punya payudara 2? Lebih enteng nggak bawanya? Gue suka rasa berat kalau nggak bawa 2. Yang jelas kelihatan slim. Oh bener, kelihatan slim. Orang Kelihatan slim. gue gibah penutup nih Mamit ya sama lu ya. Nah, jadi Lu tuh gibah mulu deh. tapi ini kan gibah edukatif tahu. Nah ini jadi anak-anak gue kayaknya keturunan gue kan ya. Jadi kalau besar-besar dan bawanya berat. Sampai anak-anak gue yang atlet pada bilang begini, Bu ini nggak bisa dikecilin ya Bu, ini bawanya berat banget tahu. Jangan dianggap beban, itu aset. Itu aset. Aset. Jangan jadi beban. Kamu belum tahu ya daya tariknya bagian itu. Iya. Mamit, ayo. Silakan. Dari aku punya sedikit tulisan yaitu kemenangan akhir seorang penderita kanker bukan secara fisik ia sembuh dari penyakitnya, tapi kemenangan yang sesungguhnya ialah ketika ia tidak kehilangan daya juangnya, iman dan keyakinan akan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia, terlepas dia sembuh atau tidak. Aku mau nangis. Merinding. I love you, Mamit. I love you so much. Gini ya, love you too. Norak lu. Pakai begini. Gue udah sendu-sendu, lu kayak begitu gayanya, panas lagi gue lihatnya. Anak teknik ternyata lebih melankolik dibanding anak kedokteran Iya. tadi. Iya. Oh iya betul. Anak Cuman dia. Anak FK lebih Cuman cowboy dia. kayaknya. Anak teknik yang begini cuman dia dok. Anak teknik asli tuh kayak gue. Yang baik mah cuman dia. Pacar cuma sama si abang. Satu sampai kawin dari kuliah sampai kawin. Gila kali ya nggak gunain aset. Masih banyak lelaki yang dipacarin. Pacarnya sama temen kuliah. Tuh kawin lagi sama dia. Tapi enggak. Sama kita. Sama ya dong. Gak jauh-jauh ya. Masya Allah luar biasa. Mamit, I love you so much. Terima kasih sudah berbagi dan ini dibungkus oleh Kak Fani. Kak Fani, terima kasih sekali lagi. Nutriken sudah menjadi teman perjuangan. Silakan Kak Fani. Oke, kayaknya aku satu frekuensi nih sama Mamit. Jadi yang take home message yang aku siapin juga kayaknya satu frekuensi juga. Jadi menghadapi kanker tuh adalah perjuangan yang Mamit di setiap fasenya gitu. Karena seperti layaknya pejuang gitu, kita tuh kadang-kadang suka banyak intervensi. Makanya kalau menurut
menurut saya silahkan memilih cara terbaik versi dirinya. Kalau jadi caregiver, silahkan boleh merdeka dalam memilih mengurus pasien kanker mau seperti apa. Bagi warrior atau survivor juga silahkan merdeka dalam memilih mau ke dokter mana, mau berobat kemana, mau makan obat apa, yang penting di bawah kendali dari dokter ya. Jadi seperti yang disampaikan sama Mamit bahwa kanker itu tidak hanya soal operasi, kemoterapi, nutrisi dan radiasi, tapi juga berdamai dengan hati. Jadi peluk juga nih Mamit dari jauh. Betul, luar biasa. Kak Fani, jangan pernah bosan untuk membuat terobosan-terobosan untuk teman-teman kanker. Ditunggu, banyak yang nunggu. Aduh, aku nggak sabar yang rasa pisang begitu ya. Jadi ini mereka nih pasti yang udah hafal dengan rasa stroberi dan jeruknya. Udah nggak sabar mau nyoba rasa pisang supaya kayak drakor sambil nonton Ikatan Cinta. Terus diginiin sama Mamit. Lengkap nggak tuh kalimatnya? Kita cinta produk lokal pokoknya. Iya. Baik. Nah, untuk Anda semua yang sedang menyaksikan, selalu melakukan pola hidup sehat untuk menunjang sistem imun tubuh seperti olahraga, cukup tidur, dan mengelola stres. Selain itu, dan jangan lupa, jangan salah milih pasangan ya. Iya, itu penting banget gitu loh. Karena pasangan yang mendukung seperti suaminya Mamit ini akan membantu penyembuhan. Betul Dokter Jeffrey. Karena nih teman-teman saya yang kena cancer gitu, pasangannya suka pindah ke lain hati dan itu akan memperburuk kondisinya. Jadi carilah gitu ya. Tapi kalau udah keburu salah, ya udah jalanin aja. Kita tinggal tunggu aja siapa yang kita kirim santet aja. Enggak ada yang bercanda, bohong. Jangan disantet. Pasangan yang selingkuh jangan disantet ya. Nah, jadi selain untuk pasien juga tetap disarankan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Supaya tidak mengalami kekurangan gizi, salah satunya dengan Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker yang tinggi energi dan protein, mengandung BCAA omega 3 dan kaya antioksidan dan sumber serat. Tersedia sekali lagi 2 varian rasa yang enak sekali, yaitu jeruk dan stroberi. Dan Kak Fani udah janji mau keluar, yaitu rasa pisang ya. Mamit nanti coba ya Mamit. Kak Fani jangan lupa kirim ke Mamit nanti untuk nyoba ya. Terima kasih sekali lagi kesayangan kami semua, yaitu Dr. Jeffrey. Mamit awet sehat. Jadi kalau dulu awalnya adalah ingin lihat abang masuk SD, nggak taunya sekarang abang udah lagi mau ngasih cucu pertama sama Mamit. Adek juga dikit lagi mau jadi pengantin, sekarang doanya agak ditambah lagi. Sampai ngeliat dan nganterin cucu masuk SD. Nah begitu ya, gitu loh. Nah jadi doa-doa seperti itu pasti akan dikirim juga dari semua yang menyaksikan karena menjadi terinspirasi apa yang Mama Mita sudah jalani. Nah, sekali lagi Kak Fani ku sayang, terima kasih. Salam untuk teman-teman semuanya, untuk para nutrisionis dari Nutriken dan teman-teman dari Kalbe. Dan untuk Anda semua, kalau masih mau ngobrol dengan Mama Mita, jangan lupa follow Mita Purba dan jangan lupa follow juga Nutriken_ID dan follow si dokter ganteng. Nah, abisnya banyak banget nih disebutin dokter-dokter gantengnya mereka masing-masing, ya kan? Di Medan ada, di sini dia pada rame, pada ngadu ganteng nih ya sama dokter. Kalau di informasi itu disembunyiin aja, jangan di-share di sini. Sayangnya tambah banyak. Susah kalau saya baca. Jadi follow akunnya Dr. Jeffrey karena banyak sekali informasi-informasi mengenai kedokteran di sana sehingga juga tidak misleading. Anda juga tidak salah. Sekali lagi, kanker itu adalah penyakit medis, bukan penyakit mistis. Jangan pergi ke dukun, pergilah ke dokter. Dan ingatlah 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!